Silakan Pak Ali Mulyo. Ini ya, Shalom Pak HW, shalom Pak Sosanas, Pak Dr. Andri, Dr. Regan. Ini saya mau bahas nih mengenai lagi panas-panasnya sekarang kan badai sitokin ini dok. Ya, itu kalau kena badai sitokin itu apa gejala, apa pasti bergejala dok? Apa orang kita sehat gini apa bisa kena badai sitokin dok? Apakah itu yang pertama ya? Yang kedua, apakah vaksin ini bisa? Maksud saya tuh menghindari dari hal itu ya. Itu aja sih dok. Terima kasih. Ya, langsung saya tanggapi ya Pak Ali Mulyo, luar biasa pertanyaannya. Dan itu juga pertanyaan saya pada Dr. Regan. Halo Dr. Regan, di sini? Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Dengeran. Oh iya, iya. Iya, ini saya nggak tahu nih banyak yang ngomongin badai sitokin apa habis ini ya. Deddy Kobusier kali ya kemarin. Saya nggak tahu, tapi ya, tapi kalau untuk ngomongin badai sitokin itu sebenarnya suatu istilah. Kalau sebenarnya bukan buat di COVID aja, sebenarnya ini istilah badai sitokin udah lama. Tapi khusus di COVID ini jadi lebih terkenal ya badai sitokin. Nah, untuk badai sitokin ini sebenarnya sebelum kita ngomongin pemeriksaan sitokinnya, kita harus melihat kondisi keluhan pasiennya. Jadi jangan gini ntar gini. Ini intinya gini. Kalau misalnya dia slightly nggak ada keluhan, itu bisa 2 nggak ada keluhan ya. Tapi kalau 0 banget sih harusnya nggak harus kepikiran gitu. Kenapa ngomongin badai sitokin? Tapi kalau misalnya dia memang ada klinisnya, ya udah pasti dong awalnya ada demam. Tapi kalau OTG badai sitokin ya nggak mungkin. Jadi mungkin ada beberapa poin yang saya harus gabungin. Karena ini kita dari keluhan dulu ya, dari mengenali badai sitokin. Badai sitokin yang biasa saya kenali itu pasiennya jelas ada keluhan-keluhan COVID-nya ya, demam, batuk, sesak itu ada. Nah, pertanyaannya lebih spesifik lagi. Sesak itu dibagi 2. Ada sesak yang merasa sesak. Oh, benar saya sesak datang. Ada yang dia nggak merasa sesak. Tapi kalau kita lihat, ya ini sih contohnya ya, misalnya dia nggak ngomong sesak, tapi saturasi 90. Saturasi oksigennya 90 ya. Tapi dia bisa bilang nggak sesak. Itu memang di COVID menarik Bu. Kita jadi kayak pasien-pasien atau itu jadi kurang tahu kalau dia beneran sesak apa enggak sih. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini memang di mekanisme patofisiologi penyakitnya ada yang disebut dengan vasoplegia. Vasoplegia itu kalau misalnya ya mungkin kalau buat di Zoom ini mungkin saya nggak bisa bilang terlalu itu yang terbingung. Pokoknya intinya ada kondisi di dalam tubuh yang berbeda dengan kondisi sesak karena infeksi paru-paru yang lain. Yang disebutkan pada kasus COVID ini sesak tapi tidak sesak pasiennya, tapi sebenarnya dia dalam keadaan gagal napas atau dia sedang kebutuhan oksigennya sedang tinggi. Jadi dia sebenarnya butuh oksigen tapi dia nggak sadar kalau dia nggak butuh oksigen. Pasien saya banyak begitu. Mereka suka, aduh kenapa harus pakai oksigennya? Nggak merasa enakan juga, pakai juga nggak ada. Bu nggak bisa Bu kalau ibu pakai, kalau saya cek ini drop banget Bu 88%. Ya 88% ibunya bilang nggak sesak apa-apa sama sekali. Nah model-model begini di rumah ya meninggal lah pasti nggak mau. Iya. Tapi kadang-kadang pasien gini ya, kalau gue enakan ngapain gue harus dirawat, iya kan? Oh. Ya maksudnya kalau dia menyangkal nih, saya nggak sesek nih. Kalau dia nggak sesek kan biasanya nggak mau datang ya. Kecuali hati apa gitu. Jadi yang pertama udah jelas bahwa untuk badai sitokin itu pasiennya ada keluhan yang khas untuk COVID lah. Pasti demam, batuk, sesak. Sesak tapi dibagi 2 ya, ada yang merasa atau enggak. Tapi kalau cuma sesak doang sih kayaknya kurang mirip dengan COVID. Tapi semua yang sesak sekarang kita screening dulu COVID atau bukan gitu pokoknya ya. Iya, betul. Nah yang lain pemeriksaan itu dari gejala atau dari rasa. Nah yang lain itu ada aja sih kasusnya ya. Contohnya ya ada lebih, tapi biasanya bukan dari gejala, ini dari pemeriksaan laboratorium ya. Jadi ada hasil pembekuan darahnya yang terjadi hiperkoagulasi. Jadi darahnya itu cenderung mengalami penggumpalan lalu bisa dideteksi
dari pemeriksaan lab bukti-bukti pemecahan penggumpalan tersebut. Mungkin pernah dengar dengan istilah D-dimernya naik, ya. D-dimernya naik, itu mulai terlihat gangguan fungsi ginjal. Jadi urea kreatinnya mulai naik, tapi itu nggak dirasain, nggak ada itu, nggak ada keluhan, nggak ada perasaan pasiennya. Ya, jadi intinya adalah secara klinis clear bahwa yang kita hadapin bukan OTG gitu lah, udah pastilah nggak mungkin OTG. Ya. Nah yang kedua dari hasil penanda-penanda peradangan, contohnya ada penilaian lab, contohnya ya CRP-nya naik atau yang lebih sederhananya lagi LED-nya naik. CRP naik itu biasanya kalau di studi itu di atas 75 ya, atau lebih kuat. Terus nanti ada panel-panel sitokin, namanya sitokin itu adalah senyawa kimia dikeluarkan oleh sistem imun sel-sel tubuh kita sendiri mengkomunikasikan bahwa sitokin ini sangat tinggi dan ini efeknya nanti kondisinya memang pasiennya berat gitu. Kenapa pasiennya berat? Karena ini sitokinnya banyak, penanda inflamasinya tinggi, ya saturasinya rendah dan lain sebagainya. Nah, pasien kondisinya gitu. Sehingga kalau untuk badai sitokin itu memang kondisinya nggak mungkin yang ringan gitu ya. Tapi itu memang harus ya intinya harus dideteksi oleh dokternya ya. Dan memang harus melakukan pemeriksaan. Gitu sih intinya. Oh, Tahu, kita kira menjawab nggak atau ada pertanyaan yang belum terjawab dari gimana jawaban Pak Ali? Menjawab sih dok. Cuman yang kedua ini, apakah vaksinasi ini sangat berpengaruh juga dok dengan badai sitokin ini dok? Itu aja. Oke. Jadi mungkin kita masuk ke sini dulu ya pengertiannya ya. Badai sitokin itu sangat dekat dengan kematian. Nah kalau untuk vaksin sebenarnya kita ada tiga hasil yang didapatkan biasanya dari penelitian. Misalnya gini, saya mau pakai vaksin A. Vaksin A ini akan apa nih? Satu, apakah pasien ini karena divaksin jadi nggak kena COVID, nggak terinfeksi ya? Nah yang kedua, apakah dia bergejala ringan atau dia nanti akan kalau kena apesnya kena, apakah dia akan bergejala ringan? Apakah akan bergejala berat? Satu lagi, apakah kalau divaksin akan banyak yang mati atau dikit yang mati? Gitu. Ya. Nah, itu kan sebenarnya itu yang mau dinilai kan. Nah, sekarang ternyata dari vaksin itu studi yang hasilnya paling tinggi itu yang di ujung, yang mencegah kematian itu paling tinggi. Biasanya nilainya di atas 90%. Mau vaksin apa aja biasanya di atas 90%. Lebih banyak yang 100%, tapi biasanya di atas 90 lah saya bilang, karena nggak ada yang sempurna ya harusnya. Iya. Untuk mencegah kematian paling tinggi penelitian vaksin. Artinya ya dalam tanda kutip kenapa orang mati ya dibuka lagi kan, karena badai sitokin. Jadi bahasa kasarnya secara nggak langsung kita bisa bilang begini, penggunaan vaksin akan mencegah kematian. Mencegah kematian berarti mencegah terjadinya badai sitokin. Kalaupun kena apes-apesnya paling cuma ringan. Kalaupun kondisinya lebih berat dari ringan ya mudah-mudahan sedang aja, nggak sampai berat. Ya kalaupun sampai berat mudah-mudahan nggak mati gitu kan. Ya. Jadi yang paling tinggi itu, yang paling rendah itu sebenarnya dari studi-studi itu kena COVID atau enggak tuh. Misalnya contohnya gini, vaksin A untuk kena COVID chance-nya mungkin untuk tidak kena COVID chance-nya mungkin 60%. Kalau untuk jadi gejala ringan ya 70%. Yang nggak kena ya, nggak kena gejala ringan. Berarti yang kena kan 30%. Nah, untuk yang kena ke berat mungkin 80%, yang nggak meninggal 90% atau 90%. Jadi memang selalu begitu tuh studinya tuh, yang nyampe ujung-ujungnya ke kematian selalu yang paling kecil. Jadi artinya besar banget pengaruh vaksin kalau pertanyaannya. Vaksin paling besar peranannya untuk mencegah kematian. Iya. Itu jawaban paling apa namanya yang kamu mau jawabannya itu jawabannya gitu. Paling besar peranannya untuk mencegah kematian gitu deh. Betul. Jadi udah ngerti ya, takutnya nggak nangkep nih. Udah nangkep ya? Ya, saya paham. Ini terakhir dok, ini. Ini apakah COVID-22 ini bagaimana nih?